terhingga sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita sampai kepada ayat 116 117 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam surat Al-Baqarah 116 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah menjadikan seorang anak, Allah mengambil putra, keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, subhanah, maha suci Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan keturunan. Ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi adalah di bawah kekuasaan Allah, miliknya, sehingga sananya seluruh apa yang di langit dan di bumi, kullul lahu qanitun, semuanya tunduk, patuh, mengabdi kepadanya. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa permisalan sebelumnya. Dan apabila menghendaki suatu perkara, maka dialah Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Nasara, Yahudi, demikian pula orang-orang musyrik yang mereka menuduh bahwasanya Allah memiliki keturunan, memiliki anak, sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 30. Di dalam surat At-Taubah 30 berkata, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara Masih ibn Allah, bahwasanya Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, dan inilah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka yang sangat keji, yang sangat kotor. Yundahiuna qaulal ladina kafaru min qabl, yang menyerupai ucapan-ucapan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu orang musyrik, di mana orang musyrik juga mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah, anak perempuan dari Allah Ta'ala. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan orang-orang bodoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah, wa qalu ittakhadallahu walada, di mana orang-orang menganggap bahwasanya Allah memiliki keturunan, memiliki anak, sebagaimana perkataan orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwasanya Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani mengatakan Masih anak Tuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Subhanah, maha suci Allah, maha suci. Karena ucapan, tuduhan yang mengatakan Allah punya anak itu adalah penistaan. Ini adalah pelecehan. Ini adalah pembulian. Ini adalah ucapan
yang mendatangkan murka Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, subhanah, maha suci Allah. Allah maha suci. Kalau dia punya anak, dia tidak suci lagi. Kalau Allah punya keturunan, Allah tidak suci. Maka Allah adalah maha suci. Dialah zat yang maha tunggal, yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah zat yang maha esa. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak juga tidak diperanakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, subhanah, maha suci Allah dari perkataan-perkataan yang batil ini. Kenapa? Karena dia maha suci. Seluruh apa yang di langit dan di bumi adalah miliknya, kekuasaannya, hamba-hambanya. Bagaimana bisa menjadikan selainnya sebagai anak? Apa yang di langit, apa yang di bumi adalah hamba-hamba Allah. Semua adalah milik Allah. Bagaimana bisa menjadikan hamba itu sebagai anak dari Tuhan? Ini adalah pikiran yang kacau. Ini adalah pikiran yang tidak waras. Seluruh yang di langit dan di bumi adalah hamba-hamba Allah. Bagaimana bisa dikatakan hamba Allah sebagai anak Tuhan? Yang namanya anak itu pasti sama dengan bapaknya. Dan tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam banyak ayat dan diulang-ulang. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah, semisal Allah. Tidak ada yang menjadi tandingan Allah. Seluruh apa yang di langit, seluruh yang di bumi adalah ciptaan Allah. Bagaimana bisa dikatakan ciptaan Allah sebagai anak Tuhan? Kan tidak masuk akal. Padahal yang namanya anak dan bapak harusnya sama. Ya, manusia punya anak manusia, jin punya anak jin, hewan punya anak hewan. Bagaimana manusia dengan hewan kemudian punya anak? Atau dikatakan manusia dengan jin kemudian punya anak? Tidak sama. Sesuatu yang tidak sama tidak akan memiliki anak. Maka di sini Allah katakan kullu ma fis samawat, seluruh apa yang di langit dan di bumi adalah hambanya. Bagaimana hamba bisa menjadi Tuhan? Hamba, statusnya hamba. Sedangkan Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak sama dengan hamba. Hamba tidak sama dengan Tuhan. Maka ini adalah pemikiran yang tidak dibenarkan. Wahum jami'an khadi'una lahu, seluruh makhluk yang di langit, yang di bumi adalah tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Musakhiruna tahta tadbirihi, semuanya diatur oleh Allah. Allah yang mengaturnya. Tuhan adalah yang mengatur. Makhluk adalah yang diatur. Bagaimana makhluk yang diatur bisa menjadi anak Tuhan? Ini adalah sesuatu yang naif, sesuatu yang batil. Berkata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Karimur Rahman fi Tafsiril Mannan, wa qalu, dan berkata, siapa? Al-Yahud wan Nasara wal musyrikun, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, demikian pula orang-orang musyrik. Wa kullu man qala dzalik, dan setiap siapa saja yang mengatakan hal itu, ittakhadallahu walada, bahwasanya Allah menjadikan makhluk sebagai anak. Allah menjadikan makhluk sebagai anak. Fanasabuhu bima la yaliqu bijalalihi, maka ini ucapan adalah tidak pantas disematkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wa asau kullal isa, ini adalah pelecehan sebesar-besar pelecehan baginya di langit dan di bumi. Bagaimana bisa mengatakan mereka bahwasanya Allah menjadikan makhluk sebagai anak Tuhan? Ini adalah pelecehan. Inilah ucapan yang tidak pantas sama sekali. Wa dzalamu anfusahum,
dan mereka berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Wa huwa ta'ala sabir ala dzalika minhum. Meskipun demikian, Allah Maha Sabar. Allah sangat sabar sekali. Sangat sabar. Dilecehkan, didustakan, dicaci, ya, dihinakan, tapi Allah Maha Sabar. Kalau mungkin kita makhluk itu dilecehkan, kita akan membalas. Tapi Allah Subhanahu wa taala As-Sabir. As-Sabur, zat yang Maha Sabar. Ya, zat yang sangat sabar sekali terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Ya, mungkin kita sekali ditampar membalas mentampar. Ya, kita dilecehkan, kita akan membalas berkali-kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala was-sabir ala dzalika minhum. Dialah Allah zat yang Maha Penyabar atas apa yang dilakukan oleh para hamba. Waqad halima alaihim wa afahum. Allah bersikap santun kepada mereka. Allah memberikan ampunan kepada mereka. Wa razaqahum, bahkan Allah memberi rezeki. Ma'atanakusihim iya, walaupun mereka melecehkan Allah, meskipun mereka ya mengatakan kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, tapi Allah tetap memberi rezeki, memberi karunia, membikin umur mereka tetap hidup. Subhana, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya, tanazzaha wa taqaddasa amma wasafu. Allah Subhanahu wa taala mensucikan. Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik tersebut. Apapun yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang aniaya, yang tidak pantas, itu semua dilontarkan kepada Allah. Fasubhana man lahul kamalul mutlak, maka maha suci Allah, zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisi Allah maha sempurna. Maha sempurna di dalam penciptaannya, maha sempurna di dalam mengatur alam semesta. Allah maha sempurna di dalam memberi rezeki-rezeki para makhluknya. Allah maha sempurna di dalam membalasi semua perbuatan makhluk-makhluknya. Maha sempurna dari segala sisi. Alladzi la ya'tarihi naqs, di mana dia adalah Tuhan yang tidak didapati kekurangan sedikit pun. Termasuk memiliki anak, itu adalah suatu sifat yang kurang. Tuhan kok beranak? Kalau makhluk beranak itu wajar. Justru kalau makhluk tidak memiliki pasangan, tidak beranak pinak, tidak berkembang biak, itu aib. Bagi siapa? Bagi makhluk, tapi tidak berlaku bagi Tuhan. Karena Tuhan zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan sesuatu. Kita manusia, makhluk, butuh istri, butuh pasangan agar membantu dalam kehidupan kita, butuh keturunan untuk meneruskan ya perjuangan kita, kehidupan kita. Tapi Tuhan, dia zat yang maha sempurna, tidak disamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, zat yang maha kuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi singgasananya meliputi seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Semua adalah makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Yang di langit tanpa terhitung, bintang-bintang, planet-planet, gugusan dari ya galaksi-galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang lainnya yang jumlahnya ribuan jutaan bintang. Belum lagi malaikat-malaikatnya, belum lagi jin-jinnya. Itu yang di langit. Di bumi manusia yang jumlahnya begitu. Demikian juga jinnya, demikian juga binatangnya, demikian juga makhluk-makhluknya, yang semuanya adalah membutuhkan adanya Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh kepada makhluknya. Fahum
yatasarraf fihim tasarruful malik. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh makhluknya, memilikinya, dan dialah yang menciptakannya. Dia yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur seluruh makhluk. Fa idza kanu kulluhum abidi, apabila seluruh yang ada ini adalah makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan kepada Tuhan, wa huwa ghaniyun anhum, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh. Allah menciptakan manusia, hikmahnya agar kita beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita mendapatkan balasannya. Balasannya berlipat ganda di akhirat. Sehingga kita yang butuh pada Allah. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada jin, tidak butuh kepada makhluknya. Huwal ghani. Allah sebutkan di dalam surat, Huwal ghani, dialah zat yang maha tidak butuh, maha kaya, maha sempurna. Ghani, lahu ma fis samawat, baginya seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Fa kaifa yakunu minhum ahad, maka bagaimana dari makhluk-makhluk tersebut bisa dijadikan sebagai anak Tuhan? Ini tidak wajar. Makhluk tapi anak Tuhan, statusnya seperti apa? Ya, dia adalah Tuhan, selebihnya adalah makhluk. Bagaimana yang statusnya makhluk kemudian dinaikkan derajatnya anak Tuhan? Yang namanya anak itu seperti dari orang tuanya. Sedangkan Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak berpasangan. Dia adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Sehingga bahkan Allah turunkan satu surat secara tersendiri yang dengan itu menutup Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Allahus somad, dialah yang zat yang maha tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang setara dengannya. Bagaimana sesuatu yang tidak setara kemudian memiliki anak? Ini bertentangan dengan logika. Dengan jiwa yang sehat akan bertentangan. Statusnya hamba tapi memiliki, hamba tersebut menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan tapi punya anak. Yang namanya Tuhan itu tidak beranak. Tuhan adalah pencipta. Sedangkan seluruh selainnya adalah makhluk-makhluk yang diciptakan. Bagaimana makhluk bisa menjadi Tuhan? Tidak akan pernah terjadi selamanya. Kullul lahu qanitun, seluruh makhluk-makhluk tersebut tunduk dan patuh kepada Allah. Termasuk yang dikatakan oleh mereka Uzair. Uzair adalah manusia biasa. Dia adalah seorang hamba yang saleh. Tapi dia manusia, punya ayah, punya ibu. Bagaimana bisa dinisbatkan anak Tuhan? Masih juga dia manusia biasa. Inna masalah Isa kamasali Adam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa bin Maryam itu seperti Adam. Adam tidak punya ayah, Isa juga tidak punya ayah, tapi dia manusia, bukan Tuhan. Allah Maha Kuasa. Karena Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Apa yang berat bagi Allah? Menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa bunda saja Allah mampu. Bagaimana dengan Isa yang lahir dari seorang ibu, walaupun tanpa ayah kemudian dianggap sebagai anak Tuhan? Bagaimana dengan Adam?
kalau setiap yang lahir dari kalangan bayi yang tidak memiliki ayah, kemudian dia sebagai Tuhan, bagaimana dengan Adam? Adam lahir tanpa ayah, tanpa bunda. Bagaimana dengan Hawa? Hawa yang lahir dari seorang lelaki tanpa seorang ibu, dari tulang rusuk Adam. Allah ciptakan kun fayakun. Bagaimana status mereka berdua? Bapaknya Tuhan, karena tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ini adalah pemikiran logika yang salah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullul lahu qanitun. Semua yang di langit dan di bumi adalah ciptaan-ciptaan Allah, semuanya tunduk dan patuh. Uzair patuh kepada Allah. Dia seorang hamba yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa dikatakan sebagai anak Tuhan? Isa ibnu Maryam, dia memiliki banyak kelebihan. Bisa mengobati orang-orang sakit, bisa menghidupkan yang mati, bisa menciptakan burung kemudian terbang dari tanah liat yang kering. Seperti itu saja dikatakan Tuhan. Bagaimana? Kemampuan yang sangat terbatas. Itu semua datang dari mukjizat Allah. Isa ibnu Maryam adalah hamba soleh, seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Maidah Allah katakan, wahai Isa, apakah engkau memerintahkan umatmu untuk menjadikan aku adalah anak Tuhan? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. In qultuhu faqad alimta, jikalau aku mengatakan hal ini, niscaya engkau maha mengetahui. Dan ini tidak pernah aku katakan kepada mereka. Isa tidak pernah mengatakan kepada umatnya, akulah anak Tuhan, sembahlah aku, tidak pernah. Maka disebutkan di dalam surat Al-Maidah di akhir surat tersebut, Allah berdiskusi dengan Isa, di mana banyak dijumpai dari manusia yang mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Maka Allah bertanya kepada Isa, apakah engkau yang mengatakan, yang memerintahkan kepada umat manusia pengikutmu untuk menjadikanmu sebagai anak Tuhan? Qala subhanak, Isa sendiri mengatakan, subhanak, maha suci engkau. In qultuhu faqad alimta, kalau aku mengatakan hal itu, niscaya engkau maha tahu, engkau adalah Tuhan, dan engkau tahu bahwasanya aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu hanya rekayasa dari umatnya, orang yang merusak agama. Demikian pula dari kalangan malaikat-malaikat, di mana orang-orang musyrik mengatakan, meyakini, beriktikad bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak-anak Tuhan, anak perempuan, anak perempuannya Tuhan. Siapa? Para malaikat. Banatullah, anak-anak perempuan dari Allah. Ini keyakinan yang sangat jahiliyah. Berkata Imam Tantawi, wa qalu tahadawahu walada, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah menjadikan seorang manusia sebagai anak Tuhan. Kalimat ittakhadha, menjadikan, dari kata menjadikan saja sudah dipermasalahkan. Yang namanya menjadikan itu berarti sesuatu yang bukan tapi dianggap. Ini namanya menjadikan, ittakhadha. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat ittakhadha itu mengambil, menjadikan. Yang namanya menjadikan sesuatu yang bukan tapi dianggap sama. Mereka menjadikan manusia-manusia yang lemah sebagai anak Tuhan. Bagaimana? Kalimatnya sudah salah, ittakhadha. Bukan dikatakan Allahu yulidu walada, Allah melahirkan anak. Kalimatnya sudah salah. Kalimat ittakhadha itu menjadikan sesuatu yang bukan tapi dijadikan sama. Maka dengan bahasa di sini ittakhadha Allahu walada, Allah menjadikan makhluk-makhluk sebagai anak Tuhan. Maka kalimat menjadikan
ya itu sudah kalimat yang batil. Tidak seperti ucapan Allahu yulidu, Allah melahirkan. Itu juga salah karena Allah tidak ya berpasangan, juga tidak memiliki keturunan. Karena Dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Maha sempurna. Tidak membutuhkan sesuatu. Lam yattakhid shahibatan wala walada. Dialah Allah, zat yang tidak menjadikan pendamping di sisinya ataupun keturunan-keturunan. Karena logikanya pasangan dan keturunan itu bagi makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Kita makhluk lemah, butuh pasangan. Untuk apa pasangan? Ya, maka dari situ kita bisa membahas, membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Ya, 100.000 perbedaan. Allah maha sempurna, sedangkan makhluk maha lemah. Makhluk adalah zat yang lemah. Allah mengatur seluruh alam semesta, mampu. Tidak membutuhkan pendamping yang membantu, juga tidak membutuhkan anak yang dari anak itu akan membantu usahanya, perbuatannya. Beda dengan kita. Kita makhluk. Kita membutuhkan rekanan, kita membutuhkan pendamping yang mendampingi kita. Terkadang kita merasa sendiri, membutuhkan orang lain, sehingga dibutuhkan pasangan. Dari pasangan tersebut membutuhkan anak. Kalau orang bersuami istri kemudian tidak melahirkan, itu termasuk sesuatu yang kurang, tapi tidak berlaku bagi Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha esa. Karena pada umumnya yang namanya anak itu akan melanjutkan dari ayahnya. Sedangkan Allah tidak butuh. Allah maha kuasa, Allah maha esa. Untuk apa? Yaitu keturunan. Allah tidak membutuhkan. Maka semua itu berseberangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa menuliskan atau bisa mencatat ya perbedaan-perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Makhluk butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur. Sedangkan Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak tersentuh padanya rasa kantuk ataupun rasa lelah ataupun tidur. Tidak sari. Tapi kalau tidak tidur justru akan kurang. Kita akan sakit. Kita akan kena gangguan mental. Sehingga perbedaan antara Tuhan dan makhluk bagaimana bisa disamakan? Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Ishtamalat hadhil ayah al-karimah wallati taliha ala raddi ala nasara alaihim la'inullah. Kadza min asbahu minal yahud wa min musyrikil arab." Ayat ini mencakup bantahan yang Allah ya firmankan kepada mereka orang-orang Nasrani yang Allah melaknati mereka. Demikian pula yang serupa dengannya, yaitu orang Yahudi. Demikian pula orang-orang musyrik Arab, yang dimana mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Fa'aqdabahumullahu jami'a. Maka Allah dustakan keyakinan ucapan mereka semua. Innalillahi walada. Mereka mengatakan Allah memiliki keturunan. Maka Allah bantah, subhanah, maha suci Allah. Ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha. Maha suci, maha sempurna, maha agung. Bagi Allah Subhanahu wa taala kalau di sana ada keturunannya. Kalau Tuhan memiliki keturunan bukan jadi Tuhan. Jadinya hantu. Jadinya makhluk. Yang namanya Tuhan sempurna. Sempurna dari segala sisi. Bal lahu ma fis samawat
Bahkan seluruh yang di langit dan di bumi adalah miliknya, hambanya, kekuasaannya, di bawah perintahnya. Laisal amru kama iftarau. Kenyataannya tidak seperti yang mereka sangkakan. Kalau mereka mengatakan Allah menjadikan makhluk sebagai anak, dijadikan sebagai anak Tuhan, ini tidak dibenarkan. Karena seluruh apa yang di langit, seluruh yang di bumi adalah hamba-hambanya. Bagaimana hamba bisa menjadi anak? Statusnya anak Tuhan, padahal dia hamba. Wahwal mutasarrif fihim, karena Allah adalah yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan. Bagaimana yang diciptakan bisa menjadi Tuhan, padahal yang namanya Tuhan itu tidak diciptakan. Allah itu al-awwal, sebagaimana disebutkan dalam surat wal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Kalau orang-orang di tempat kita mengatakan Qadim itu bukan nama Allah. Yang nama Allah itu al-awwal, dialah yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kalau Qadim hanya sekedar sifat. Dari perkataan al-awwal disitulah berarti Allah itu sejak dahulu kala ada. Tapi Qadim bukan sifat, bukan asma. Asma bagi Allah adalah al-awwal. Maka kita menamakan Allah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal awalu, dialah zat yang maha pertama. Yang maha pertama itu di situ difahami bahwasanya Allah itu sejak dahulu kala ada, tidak tercipta. Bahkan dia yang menciptakan. Tapi di sini dikatakan seluruh yang di langit di bumi adalah ciptaan dia. Bagaimana yang namanya ciptaan kemudian dianggap sebagai Tuhan, padahal yang namanya Tuhan adalah wal awal atau anak Tuhan? Maka tidak masuk dalam logika. Muyassar, musarrif, kamasya, dialah zat yang mengatur, memiliki, menakdirkan sesuai dengan kehendaknya. Wal jami abidunlah, seluruh yang ada ini adalah hamba-hamba Allah. Kita manusia hamba Allah, langit bumi hamba Allah, bintang-bintang hamba Allah, malaikat-malaikat hamba Allah, seluruh pohon-pohonan semua hamba Allah, sehingga semuanya tunduk kepada Allah. Ya, maka bagaimana dikatakan hamba sebagai anak Tuhan? Ini nggak mungkin. Wal walidu innama yakunu mutawalidan min syai'in mutanasiban. Yang namanya anak itu di mana saja harus sama dengan induknya. Kucing berarti induknya juga kucing. Ini anak kucing berarti induknya kucing. Kambing anaknya kambing, sapi. Manusia ayahnya manusia. Manusia kok ayahnya jin, atau sebaliknya jin ayahnya manusia, nggak nyambung. Ini sama-sama makhluk saja, ketika berbeda tidak bisa dijadikan sebagai anak kok. Manusia nikah dengan jin, nggak bisa. Jin nikah dengan manusia, nggak bisa. Manusia kawin dengan binatang, nggak bisa. Bagaimana dengan manusia dengan Tuhan? Loncatnya terlalu jauh. Kemudian dikatakan anak Tuhan, subhanallah, maha suci Allah. Karena yang namanya anak itu pasti memiliki dari gen kedua orang tuanya. Bagaimana bisa dikatakan Uzair anaknya Tuhan, padahal dia punya ayah, punya ibu? Bagaimana Isa dikatakan sebagai anak Tuhan, padahal ibunya manusia biasa, Maryam? Kalau mau dikatakan Adam, Hawa itu lebih anak Tuhan, padahal semua mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik, mereka meyakini Adam adalah manusia. Lah kan kebalik kan pikiran mereka. Padahal Adam tanpa ayah, tanpa ibu lahir ke muka bumi. Hawa lahir tanpa seorang ibu, lahir dari seorang lelaki. Ini adalah suatu kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata.
Wa huwa tabaraka ta'ala laisa lahu nadhir. Sedangkan Allah Maha Suci, tidak ada tandingannya, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Maka bagaimana bisa dikatakan punya anak? Bagaimana? Ini adalah di luar logika. Wala musyarik fi adamatihi wa kibriyah. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah di dalam keagungan, di dalam memberi rezeki, di dalam menciptakan. Bagaimana kemudian dikatakan dia punya anak? Tuhan punya anak, Tuhan menciptakan. Anak Tuhan memang bisa menciptakan. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Tuhan Maha Kuasa, menciptakan langit, menciptakan bumi. Emang Isa bin Maryam menciptakan langit bumi? Menciptakan hewan-hewan seluruhnya? Uzair dikatakan anak Tuhan, emang bisa menciptakan bulan, matahari? Ini adalah di luar dari logika. Dikatakan bahwa saya malaikat, anak-anak Tuhan, emang malaikat bisa menciptakan langit? Malaikat bisa menciptakan manusia? Tidak akan bisa. Maka bagaimana bisa dikatakan anak Tuhan? La sahibah, dia tidak ada pendamping. Fa kaifa yakunu walad? Maka bagaimana bisa memiliki keturunan? Allah tidak memiliki pendamping. Dan Maha Suci Allah. Kok bisa dikatakan memiliki anak? Anak dari mana? Ya, ini semua adalah di luar logika yang manusia betul-betul bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun. Bagaimana bisa dia memiliki keturunan? Walam takun lahu sahibah. Padahal Allah tidak memiliki pasangan. Pasangan saja Allah tidak memiliki. Bagaimana bisa dituduh Allah memiliki anak? Ini adalah tuduhan yang keji. Ya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-An'am 101. Serupa dengan ayat ini adalah surat Al-An'am 101. Badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu walad. Bagaimana Allah bisa memiliki keturunan? Walam takul lahu sahibah. Padahal dia tidak memiliki pasangan. Pasangan aja gak punya Allah. Karena tidak ada yang sekutu, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa khalaqa kulla syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Demikian juga berfirman di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95. Dalam surat Maryam. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman memiliki keturunan. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu mendatangkan suatu kebohongan yang sangat besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Demi Allah, langit hampir pecah, bumi hampir berantakan, dan gunung-gunung hancur karena tuduhan ini. Allah memiliki keturunan. Langit saja mau pecah, bagaimana? Langit yang begitu dahsyat dengan ucapan ini hampir pecah. Bumi akan hancur, gunung-gunung akan rata dikarenakan sebab ini. Anda aulir rahmani walada, di mana mereka menuduh Allah memiliki keturunan. Wa ma yambaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Dan tidak pantas bagi dia Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun, zat yang maha menciptakan, untuk memiliki keturunan. Tidak pantas. Tidak pantas. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah telah menghitung mereka. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan kelak hari kiamat masing-masing akan datang di hadapan Allah mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam dan surat-surat yang lain. Demikian pula dalam surat Al-Ikhlas
Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Dialah zat yang tasmudu al-khalaik. Kalimat as-somad, ya, dialah zat yang dimana para makhluk membutuhkan kepadanya sebagai pencipta, sebagai pengayom, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur, sebagai zat yang menentukan segalanya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak memiliki pasangan, juga tidak memiliki keturunan. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Dan tidak ada sesuatu yang serupa, tandingan. Al-kufu, ya, itu tandingan. Tidak ada sesuatu yang menjadi tandingan semisal. Maka kalau dikatakan Allah memiliki anak, itu keterlaluan. Pasangannya siapa? Siapa? Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala membantah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala kadzdzabani ibnu Adam. Anak cucu Adam mendustakanku. Malam yakun lahu dzalik. Dan tidak sepantasnya bagi anak Adam berdusta untukku. Syattamani walam yakun lahu dzalik. Anak cucu Adam melecehkanku. Dan tidak pantas mereka untuk melecehkanku, kata Allah. Adapun pendustaan mereka, yaitu perkataan mereka bahwasanya Allah tidak mampu menghidupkan manusia setelah kematian. Ya, orang-orang manusia secara umum mereka tidak percaya bahwasanya manusia akan bangkit kembali setelah kematiannya. Kita hidup, tiada, Allah yang menciptakan. Kemudian setelah hidup sampai tua mati. Setelah kematian orang-orang pada umumnya tidak percaya kalau Allah akan membangkitkan. Ya atau tidak? Tanya aja pada tetangga. Kamu akan hidup lagi, percaya nggak setelah mati? Nggak mungkin, sudah jadi tulang belulang kok. Sudah menjadi cacing, sudah berubah jadi tanah kok hidup lagi itu. Pikiranmu di mana? Kamu itu yang pikiranmu di mana? Kamu dahulu tidak ada, jadi ada, kemudian mati, jadi tanah, dikembalikan hidup lagi. Apa susahnya bagi Allah? Maka orang-orang itu tidak percaya kalau manusia itu akan hidup kedua kali setelah kematiannya. Ini pendustaan anak cucu Adam kepada Allah. Tidak percaya bahwasanya Allah mampu menghidupkan setelah mati. Kebanyakan orang nggak percaya. Hanya orang-orang beriman saja. Orang Islam, orang beriman, yakin, percaya hidup di dunia sementara, nanti setelah mati akan dibangkitkan. Tapi kebanyakan manusia itu nggak percaya. Makanya kalau hidup ya hidup di dunia sudah sepenak-penake, semulia-mulianya, mencari keuntungan, kemewahan, ya, kelezatan, selezat-lezatnya. Habis itu mati, selesai. Lah itu kan pikiranmu. Itu kan karepmu, tapi karepnya Gusti Allah. Ya, Allah akan menghidupkan kembali. Setelah hidup akan dibalas. Kehidupan itu ada pembalasan. Enggak kemudian hidup di jarno begitu saja, tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa balasan. Enggak. Disitulah justru tidak adil. Manusia hidup cuma di dunia, kemudian setelah itu habis, selesai. Itu tidak adil. Berapa kedoliman-kedoliman yang dia lakukan kemudian belum dibalas, maka akan dibalas di akhirat. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka akan melihat kebaikan itu walaupun sekecil debu. Barang siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun dia akan merasakan balasannya. Kapan itu? Di akhirat. Adapun pelecehan anak cucu Adam kepada Allah, innali walada, anggapan para manusia bahwasanya Allah memiliki keturunan.
Fasubhani, maka maha suci aku, kata Allah. An attakhidha sahibah aw walada. Kalau menjadikan pendamping ataupun keturunan, maha suci Allah. Allah zat yang paling sabar. Sabar sekali. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Diyakini oleh para manusia keyakinan yang tidak benar, tapi tetap Allah masih berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan dunia. Itu kesabaran Allah. Sehingga salah satu nama Allah adalah As-Sabur, zat yang maha penyabar. Kalau kita inginnya membalas saja, bawaannya pengen membalas. Orang yang mendolimi kita, maunya kita harus melihat balasannya segera. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyabar. Walaupun anak cucu Adam meyakini keyakinan yang batil, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, Allah maha sabar. Di dalam hadis yang lain juga semacam itu banyak. Angin kadzabani wasyattamani, para hamba-hambaku mendustakanku dan melecehkanku. Adapun tuduhan yang batil, mereka mengatakan la yu'iduni kama bada'ani. Mereka berkeyakinan manusia tidak dihidupkan kembali setelah kematian. Bukankah menghidupkan ulang itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali? Maka di ayat selanjutnya dikatakan badi'us samawat. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Kalau menciptakan tanpa ada misal bagi Allah itu mudah, bagaimana mengembalikan? Lebih mudah atau lebih sukar? Lebih mudah. Maka di sini disinggung ayat selanjutnya badi'us samawati wal ardi. Yang namanya mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan pertama. Maka disinggung pada ayat yang selanjutnya, badi'us samawati wal ardiyalah, yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Sesuatu yang baru maka dikatakan badi, atau bahasa kita adalah bid'ah. Maka yang namanya bid'ah itu namanya tidak ada contoh, itu namanya bid'ah, merekayasa, memulai pertama kali. Maka dalam istilah agama kita ada badi dan bid'ah itu ada dua, bid'ah secara bahasa, bid'ah secara syar'i. Adapun yang seperti yang di ayat ini adalah bid'ah secara bahasa. Allah ciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya, tanpa ada contoh. Demikian pula bisa dikatakan bid'ah secara syar'i sebagaimana diucapkan Nabi SAW, kullu fa inna muhdatsatil umur bid'ah. Segala perkara-perkara yang baru direkayasa, diada-adakan dalam masalah ibadah, maka itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap rekayasa dalam ibadah maka itu adalah sesat. Wa kullan dolalatin finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Ini bid'ah yang syar'i, yaitu merekayasa, memulai suatu ibadah yang tidak ada contohnya sebelumnya, seperti tawaf Ka'bah dengan telanjang misalkan. Ini bid'ah jelas. Mengelilingi Ka'bah tawaf tapi telanjang tanpa pakaian, ini bid'ah, nggak ada contohnya. Nabi SAW memberikan contoh memakai dua kain. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga demikian. Kain satunya pakai sarung, satunya pakai selendang. Tapi kalau ada orang tawaf ke Ka'bah kemudian tanpa pakaian benang pun, itu termasuk bid'ah. Karena apa? Merekayasa ibadah. Tawaf itu ibadah, tapi tidak ada contoh. Atau berzikir telanjang misalkan, sambil joget misalnya, ini juga bid'ah. Maunya ibadah tapi merekayasa tanpa ada misal sebelumnya. Padahal setiap ibadah sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana berzikir, bagaimana berdoa, bagaimana beristighosah kepada Allah, memohon
ampun kepada Allah. Semua sudah ada contohnya. Tapi kalau seorang dalam ibadah kemudian merekayasa, ini namanya bid'ah. Maka di sini dikatakan badi'us samawat, dialah Allah yang menciptakan langit bumi tanpa permisalan sebelumnya. Fa'idha qada amro, dan apabila menghendaki suatu perkara, maka cukup mengatakan kun, jadilah maka jadi. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Ya, menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Kalau dikatakan bahwasanya Allah tidak mampu menciptakan kembali setelah kematian, ini adalah suatu keyakinan yang bodoh. Allah menciptakan tanpa misal saja mampu. Manusia sudah hidup, kemudian sakit, kemudian mati, kemudian jadi tanah, diulang hidup lagi. Apanya yang susah bagi Allah? Maka dua hal ini adalah suatu kebatilan yang tersebar pada umat manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat ini tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu, maka cukup mengatakan kun fayakun. Termasuk dalam ciptaan Isa. Isa, dia lahir tanpa seorang ayah. Karena Allah sudah katakan kun, jadilah engkau wahai Isa, maka jadi. Walaupun tanpa ayah. Hanya dari seorang ibu, ibu yang tidak menikah, ibu yang tahu-tahu perutnya berisi, Allah tiupkan kalimat kun fayakun. Jangankan Isa, Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Allah ciptakan Hawa. Ketika Nabi Adam berada dalam surga dalam kondisi gusar. Di surga penuh kenikmatan. Tapi yang namanya nikmat kalau tidak punya pasangan, ya apa gunanya? Maka di sini letak perbedaan antara Tuhan dan makhluk. Namanya makhluk memiliki pasangan, yang namanya makhluk memiliki keturunan, tapi tidak berlaku bagi Tuhan. Karena zat yang maha sempurna, zat yang menciptakan segala sesuatu, apabila menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha esa. Dialah zat yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan langit bumi tanpa contoh sebelumnya. Menciptakan segala makhluk tanpa keletihan, tanpa kesusahan. Karena hanya dengan kun fayakun. Ya, sekarang manusia bermodal-modal Tuhan, sulapan kun fayakun. Ini juga enggak boleh. Manusia ya manusia, jangan berlagak sebagai Tuhan. Seperti sulapan misalkan, menipu manusia. Ini tidak benar dan tidak diperbolehkan. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Allah cukup menciptakan makhluknya dengan kun fayakun, tapi manusia nggak bisa. Walaupun dibantu dengan jin sekaligus nggak bisa. Walaupun dibantu oleh seluruh malaikat nggak bisa. Karena seluruh adalah makhluk ciptaan Allah, semuanya tunduk, semuanya adalah hamba Allah. Maka dari sini kesempurnaan zat yang maha kuasa, zat yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa langit dan bumi dijadikan sebagai contoh? Karena langit dan bumi yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Dan dia adalah makhluk yang diantaranya makhluk yang besar. Bumi sebagai pijakan kita, tempat kita berteduh di bumi. Sedangkan langit sebagai atap kita. Kita menyaksikan di sana awan, menyaksikan di sana bintang-bintang, menyaksikan di sana hujan turun darinya. Apakah dia makhluk yang terbesar? Tidak ada makhluk yang lebih besar. Malaikat Jibril satu sayap saja memenuhi langit dan bumi. Tapi karena kita tidak bisa melihatnya, tidak dijadikan contoh.
Di sana ada arsy Allah, ada singgasana Allah, ada kursi Allah yang jauh-jauh lebih besar. Tapi Allah tidak jadikan contoh. Kenapa? Karena tidak menyaksikan, kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita. Maka Allah jadikan langit dan bumi sebagai contoh yang nyata, yang bisa direnungkan oleh pikiran manusia, yang bisa disaksikan dengan mata, indera dan seluruh manusia. Namun di sana ada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar, malaikat Jibril. Di sana ada arsy Allah. Di sana ada kursi Allah. Di mana langit dan bumi seluruhnya apabila dikumpulkan dibandingkan dengan kursi Allah hanya sebesar cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Tidak setara. Dan kursi Allah bila dibandingkan dengan arsy Allah seperti cincin yang serupa. Tidak sebanding. Dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar. Jadi pikiran-pikiran manusia yang tidak normal, tidak berlaku bagi Allah. Maka kalau dikatakan bahwasanya Allah membutuhkan pasangan, Allah membutuhkan keturunan untuk melanggengkan kekuasaannya, ini tidak benar. Tidak benar. Karena dialah zat yang maha kuasa, dialah pencipta. Dialah zat yang maha pertama, dialah zat yang maha terakhir. Seluruh makhluk setelah kiamat semuanya hancur. Kecuali makhluk-makhluk yang Allah perkecualikan. Dunia, langit, bumi hancur semua. Setelah ditiup sangkakala yang pertama, hari kiamat. Allah Maha Kuasa. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Cukup sampai di sini kajian kita dalam surat Al-Baqarah ini. Semoga kita diberikan Allah keimanan yang kuat, keimanan yang benar, dan dijauhkan dari kebatilan-kebatilan. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.